بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Berapa minggu yang lalu kita masuk tentang bahas namanya apa itu, Bu Aida? Dalam bahasa Arab namanya rudud, ar-rudud. Biar kita, tapi cara yang atau kata yang lebih mudah, lebih afdal, biar kita faham dalil ahli sunnah wal jamaah di masalah yang khilafiyah biasa. Tapi dari kemarin saya cari mulai dari mana. Masalah pertama yang kita mulai dari mana. Hari ini kita masuk di masalah at-takfir. At-takfir, apa itu bilang takfir apa? Bilang sama fulan kafir, wahai kafir itu. Takfir bilang apa? Kekafiran atau apa itu, Ustaz? Iya, betul. Apa itu kekafiran? Nah, Ya. Ini katanya kecil, tapi dosanya besar. Besar-besar, luar biasa. Jadi harus kita perhatian. Saya lihat orang yang saya kenal sama beliau, orang muslim, tapi melakukan hal yang haram, langsung bilang sama beliau kafir. Itu tidak boleh. Ya, karena harus sebelum kita bilang kafir, harus paham definisi takfir itu, kafir apa itu. Bahasa Indonesia bilang kafir ya kan, Bu Ustazah? Bilang kafir. Itu kata kafir artinya apa? Kata kafir di dalam bahasa Arab, kafir itu yang menutup. Seperti kita lihat baca di surat Muhammad, ya'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar. Ayatnya panjang, tapi di tengahnya ya'jibu az-zurra'. Az-zurra' itu orang petani yang taruh biji atau benih ya kan di dalam tanah. Itu muzari atau yang kerja di situ namanya muzari. Petani ya kan? Petani. iya, Tapi waktu kerjaannya dia buka bumi, taruh biji atau benih di dalam tanah, itu namanya kufur, tutup. betul. Tutup biji tersebut, waktu tutup biji tersebut namanya kufrun, tutup, artinya tutup. Kenapa bilang orang kafir dalam bahasa? Sampai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffara. Al-kuffar, jadi mereka lihat orang muslim, Masya Allah, baik, bagus. Orang kafir marah. Juga di sini maksudnya biasa yang punya kerjaan mereka biasa ada rasa dengki ya kan. Wah, fulan kenapa fulan seperti ini? Kenapa fulan sewanya lebih bagus dari saya? Padahal kita kerja sama, mulai sama, selesai sama, taruh obat untuk itu sama. Itu biasa ada rasa. Lihat kita masuk di pasar-pasar, mereka kadang-kadang jangan beli dari fulan, beli dari saya yang asli. Produknya sama, China, tapi kenapa sama kamu asli? Itu otomatis di setiap orang. Ulama juga, di antara ulama juga ada yang bilang ya kita yang benar, yang lain salah, yang lain. Itu dari itu jadi banyak yang bisa keluarin kata kafir. Karena pendapat fulan beda sama saya, bilang ini kafir. Itu juga jadi mudah bilang apa namanya ini mubtadi', fasik, fajir. Ya, harus punya bukti. Kalau kamu mau fulan kafir, punya bukti. Buktinya yang jelas, bukan yang ini karena fulan bilang ini kafir. Mungkin buktinya, mungkin dalilnya, atau mungkin fahamannya beda sama kamu. Jadi tidak bisa bilang sama fulan kafir dalam secara langsung. Harus tahu atau harus jelasin sama orangnya kenapa dia bilang kafir. Saya mau bilang fulan kafir.
Kapan bisa? Waktu saya dengar beliau langsung, karena sekarang zaman sosial media. Bisa pakai suara kamu. Kamu bilang, aku Tuhan yang pertama. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi mungkin saya lagi baca Al-Quran. Fulan dengar saya, waktu saya baca Al-Quran. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya mungkin saya dengar dari kata, ana rabbukumul a'la. Fulan kafir. Saya dengar dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang di atas. Ini ayat Quran. Kamu bilang seperti ini berarti botong. Salah. Fawailun ini dia bilang apa? Jangan salat karena Allah Ta'ala bilang fawailun lil musallin. Jangan salat fawailun lil musallin itu ayatnya benar, ayat Al-Quran. Tapi kamu baca yang sebelumnya, setelahnya. Dengar ceramah orang tersebut dari awal sampai akhir. Karena ada beberapa ulama, beberapa masyayikh, dia lagi jelasin. Hukum ini, fulan bilang boleh. Fulan bilang tidak boleh. Fulan bilang ini ada khilaf. Kadang-kadang mereka potong. Bilang boleh. Wah, jadi lihat ini fulan bilang kafir boleh. Ini bukan dia. Dia lagi sebut pendapat ulama. Ya, masalah ini besar sekali. Tapi di sini kita masih di at-takfir. At-takfir tadi bilang apa itu menutup. Orang yang ingkari satu hukum dari agama atau dari agama kita darurat atau maklum min ad-din bil-darurah. Apa itu maklum min ad-din bil-darurah? Itu harus kita mengetahui, harus kita kerja. Itu kalau dia ingkari hukum seperti itu namanya kafir. Fulan bilang saya tidak salat, tapi masih muslim. Tidak mau melakukan ibadah yang ada di dalam agama Islam, tapi muslim. Ini masih muslim. Jangan bilang sama beliau kafir. Sampai dia bilang salat enggak. Ini bohong. Ini hukumnya tidak ada di agama. Nah, ini berarti ingkar salat. Atau bilang salatnya oke, setuju, tapi zakat saya enggak mau keluarin. Enggak mau, ini ingkari. Itu bisa bilang sama beliau kafir. Tapi dia bilang saya enggak mau keluarin, takut uang saya kurang. Ini bukan kafir. Tidak bisa bilang kafir. Namanya muslim asi. Bermaksiat. Oh, muslim asi. Atau kalau dia melakukan haram seperti zina, minum khamar, kita datang sama beliau, jangan, ini haram, ini boleh, ya, kamu doain biar saya taubat. Ini namanya muslim bilang fasik. Itu pertama biar kita faham takfir. Jadi kata kafir itu Rasulullah SAW ada hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, juga saya tadi cari terjemahnya, bersabda barang siapa atau siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Siapa itu? Kadang-kadang benar orangnya betul kafir karena melakukan atau diingkari atau ingkari hal-hal yang dari agama kita harus kita mengetahui. Itu bisa benar jadi kafir kalau dia benar-benar. Tapi kalau dia tidak, dia malas. Dia punya pendapat berapa ulama yang lain yang bilang ini boleh atau makruh atau seperti kalau saya kasih contoh seperti Imam Malik. Imam Malik lihat anjing itu bukan najis. Imam Malik di madhab Imam Malik, mereka lihat anjing itu tidak najis, najasa biasa. Kalau ada yang keluar dari anjing kena baju kita, najis najasa biasa harus bersihin satu kali sudah selesai. Seperti najasa kita kalau kena bibis atau kotor yang mungkin najis atau darah. Tapi di madhab Imam Syafi'i bilang harus 7. Ini najis mughalladhah, kasih hukum panjang di madhab Imam Syafi'i. Ini pendapatnya dari mana? Pasti punya dalil, pasti punya bukti, pasti punya fahaman dari hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik atau Imam Syafi'i. Karena hukum tersebut bilang Malikiyah kafir, itu yang kita takut atau khawatir atau lihat salah. Tadi hadis tadi apa bilang? Siapa saja yang berkata kepada saudaranya. Ini lihat saudaranya. Saudaranya artinya saudara muslim. Saudara muslim, masih saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh ahli agama Islam itu saudara. Innamal mu'minuna
Ikhwah. Kalau dia bilang sama saudaranya, ya berarti keluar di sini orang yang kafir. Orang yang sudah belum masuk agama Islam. Yang dia bilang sama kamu, saya masih Yahudi. Saya masih Nasrani. Atau dia dulu Muslim, tapi sekarang keluar dari agama Islam. Dia bilang saya kembali lagi ke Yahudi atau Nasrani. Ini sudah kafir kalau kamu bilang sama beliau aman. Kapan tidak boleh? Kalau sama orang yang masih Muslim. Jadi tidak boleh. Wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali. Ini lihat terjemahnya juga bagus, baik sekali orang dulu saya pakai kata yang mudah. Bisa jadi akan kembali kepada salah satu. Ini arti hadis. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang bisa jadi kafir? Yang keluarin kata tersebut, atau yang menuduh mungkin bilang ini. Atau apa? Atau bilang apa itu? Biar jelas. Bisa dua-duanya jadi kafir kapan? Kalau saya bilang sama orang yang non kafir atau dia tidak melakukan hal kafir, mungkin jadi saya yang kafir. Karena ada riwayat lain Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi kafir faqad kafar." Barang siapa bilang sama saudaranya kafir, dia yang kafir. Ya. Ulama bilang itu ada kufrun duna kufr. Ada kafir, tapi ada kufur yang sharih, jelas. Ada kufur yang balik ke artinya. Orang Muslim yang tidak bayar zakat tapi tidak ingkar, itu bisa masuk kafir tapi bukan kafir yang akidah. Kafir yang tadi bilang bahasa tutup hukum syariah bisa. Tapi kafir akidah itu yang dia bilang tidak ada Tuhan, yang dia bilang atau menyembah selain Allah Ta'ala, atau ingkar hukum-hukum yang seharusnya kita mengetahui dalam agama kita, itu yang tidak boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Ahmad bin Alawi al-Haddad, Ahmad bin Mashhur al-Haddad, dia berkata qadin aqad al-ijma', seluruh atau sepakat ulama semuanya sepakat bilang yang tidak boleh mengkafirkan orang muslim kecuali kalau ada hal yang jelas. Illa bima nafi as-sani' al-qadir jalla wa ala. Ya, kalau dia bilang tidak ada Tuhan, tidak ada agama, tidak ada nabi, tidak ada ini, tidak ini yang besar-besar itu bisa. Al-ma'lum min ad-din bid-darurah, yang kita harus mengetahui itu dalam agama Islam seperti apa? Seperti tauhid. Ikut agama orang non-muslim, Yahudi atau Nasrani atau Majus atau seperti kufar Quraisy, apa itu mereka menyembah batu, ya macamnya banyak sekali ya kan, banyak sekali di dunia ini. Terus wan nubuwat, diingkar kenabian, ini salah satu nabi yang kita kemarin jelasin 25 orang nabi. Itu kalau dia bilang Musa bukan nabi, ya berarti kafir. Isa bukan nabi, Ilyas itu Ilyas tidak nabi. Yunus, dia pilih salah satu nabi yang di dalam Al-Quran jelasin ini nabi, dia bilang bukan nabi, berarti ini sudah masuk kafir. Bisa bilang sama beliau kafir. Wa khatmur risalah, bilang nanti masih ada nabi datang. Ya, Nabi Muhammad bukan terakhir. Ini juga masuk kafir. Oke. Wal ba'ts fil yaumil akhir. Dia diingkar dibangkit hari kiamat. Ya, itu sudah kafir. Ingkar as-sirat, ingkar al-jannah, ingkar an-nar, al-jaza, balasan Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalau dia semuanya ingkar atau tidak terima atau tidak percaya, itu bisa masuk di golongan atau orang yang namanya kafir. Kalau kamu bilang sama beliau kafir, tidak dapat dosa. Tapi kalau orang muslim bermaksiat, jangan kamu bilang sama beliau kafir. Semua illa man kana haditha, itu semuanya wala ya'dzur ahadun minal muslimin. Ini yang tadi kita bilang, at-tauhid, an-nubuwat, itu tidak ada apa itu? Tidak ada udzur kalau dia tidak mengetahui.
Ya, tidak boleh kita diam sama orang tersebut. Ya, dia harus belajar tentang agama, tentang tauhid, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan risalah, juga di hari kiamat harus belajar sampai paham. Itu kalau dia baru agama Islam. Baru masuk agama Islam itu masih ada alasan, masih terima alasannya. Tapi setelah masuk agama Islam harus belajar. Ya. Itu di sini yang saya sering bilang. Orang Indonesia bilang masih mu'alaf. Ya, mu'alaf berapa tahun ini? Sudah ayahnya, ibunya sudah masuk Islam, sudah masuk Islam dari 30 tahun. Ini bukan mu'alaf. Mu'alaf itu yang masih ragu, kita bisa bilang mu'alaf. Dia baru masuk hari ini. Terus setelah 2 minggu, 3 minggu dia lagi fikir mau kembali lagi. Ini namanya mu'alaf. Kita bantu, kasih dari zakat, duduk sama beliau sampai ngajarin beliau sampai paham agama Islam biar keluar dari mu'alaf. Kemarin kita di villa, ada satu orang datang ke villa bilang saya mu'alaf, tapi saya imam masjid. Ya, ini bagaimana? Kamu sudah da'i, bukan mu'alaf sekarang. Tapi saya tidak mau berlawang sama beliau, suruh mertua ya, suruh mertua bicara sama beliau. Biasa dia datang cari kalau ada itu ya. Saya terima, tapi waktu dia kasih contoh sama anak saya di belakang pintu di kamar, dengar dia bilang saya imam muazzin juga. Mertua saya dalam bahasa Inggris. Mungkin dia tidak paham bahasa Inggris. Bilang gini, Allahu Akbar sebut azan. Ya Allah, ini bukan mu'alaf. Kamu sudah da'i. Derajatmu sudah tinggi sekali. Jangan lihat kamu baru masuk Islam atau bilang mu'alaf. Enggak, derajatmu sudah kamu da'i Allah Ta'ala. Ini mungkin yang kita perhatian. Fulan masuk agama Islam, kita bilang sama beliau mu'alaf apa? Maksud kamu mu'alaf apa? Maksud dia, saya paham orang Indonesia maksudnya baru masuk Islam. Tapi hukum mu'alaf itu banyak hukum. Tentang zakat, kita masih tahan sedikit. Tentang zakat, kita bayar ke beliau, walau dia kaya. Dia kaya, tapi agamanya dia masih ragu. Boleh kita kasih sampai masuk agama Islam. Kenapa? Karena tahun depan dia harus bayar zakat seperti kita. Kamu masuk agama Islam, masuk agama Islam. Bukan setiap tahun minta zakat karena saya mu'alaf. Enggak. Juga seperti tadi hukum-hukum syar'i yang dia belum paham. Belum paham, kita bilang sama beliau masih mu'alaf. Tapi harus belajar yang harus mengetahui di dalam agama Islam. Seperti salat, seperti puasa. Kadang-kadang bukan harus dalam secara langsung. Seperti contohnya, fulan ini baru masuk agama Islam hari ini. Hari ini, bulan ini apa? Dzulhijjah. Ya kan? Kita suruh belajar apa yang wajib sekarang. Seperti apa? Salat ya. Sampai faham salat. Bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita mulai ngajarin beliau puasa. Karena waktu ibadah datang. Sebelum akhir Ramadan wajib zakat, kita ngajarin sama beliau. Bukan seharus sekarang semuanya belajar salat, puasa, zakat. Kasihan dia pergi. Bisa kabur. Bisa kembali lagi ke agamanya yang kemarin. Ya. La ilaha illallah itu apalagi itu kalau mutawatir. Ada mutawatir. Apa itu mutawatir? Al-mutawatir itu dalam bahasa Arab, kabar itu yang kita tanya, apa kabar? Atau dapat kabar dari fulan, atau dapat konfirmasi, itu bagiannya dua. Namanya ahad, yang dari satu orang aja bilang sama kamu, bilang gini. Ini ahad. Ada mutawatir. Mutawatir itu ada berapa orang yang hadir waktu hal tersebut. Jadi seperti kadang-kadang ceritanya kita lagi di Al-Istiqlal. Waktu Al-Istiqlal kita dengar fulan bilang gini. Yang hadir waktu itu berapa? Ribuan orang. Semuanya dengar. Ada berapa orang datang ke kampung atau ke kota lain kasih cerita. Ini namanya mutawatir.
Tapi enggak, fulan duduk sama fulan sendiri bilang sama beliau, sampaikan kepada orang gini gini gini, dia datang bilang sama kita, ini namanya ahad karena satu orang. Itu yang dalam bahasa Arab namanya mutawatir. Biar kita paham lebih jelas seperti buku-buku as-sunnah itu namanya ahad. Hadis itu ahad. Al-Quran mutawatir. Berapa orang yang baca Al-Quran? Berapa orang yang hafal Al-Quran? Ratusan, ribuan, jutaan. Itu namanya mutawatir. Ya, biar kita faham. Syekh kenapa kasih seperti ini? Biar kita faham dalil-dalil juga. Kadang-kadang itu ada di dalam Al-Quran sudah semuanya mutawatir. Enggak ada yang bilang, oh ini ahad. Al-Quran semuanya mutawatir. Yang lihat Al-Quran ahad itu bisa masuk kafir. Karena ini yang maklum min ad-din bil-darurah. Itu harus kita mengetahui Al-Quran itu mutawatir. Yang diingkari atau bilang enggak Al-Quran itu, ini berarti orang kafir. Kenapa bilang mutawatir? Karena seluruh sahabat sepakat ya kan bilang ini Al-Quran yang dari Rasulullah SAW. Lebih dari 3 orang, 5 orang itu masuk di golongan mutawatir. Al-hadis, hadis Nabawi ada mutawatir, ada ahad. Al-mutawatir itu yang tadi bilang hadis yang kadang-kadang berapa orang sahabat yang dengar dari Rasulullah sampai lebih dari 3 orang, mereka bilang Abi Hurairah bilang saya dengar Rasulullah bilang gini, Ibnu Abbas bilang gini, fulan. Seperti contohnya apa? Contoh man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mendustai saya, itu Rasulullah bersabda, itu harus dia siap-siap tempatnya di neraka. Ya, ini hadis sahabat atau ulama bilang ini dari 70 orang sahabat dengar Rasulullah bersabda seperti itu. Itu namanya mutawatir. Hadis yang kita belajar kadang-kadang itu namanya ahad. Hadis apa? Seperti kemarin hadis taubah, seperti hadis-hadis yang kita paham. Kamu hafal apa? Hadis innamal a'mal binniyat. Ya, oke. Innamal a'mal binniyat itu bukan mutawatir. Hadis mutawatir dalam riwayat itu yang tadi bilang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada buku khusus tentang hadis mutawatir. Ada buku khusus, bisa cari yang mau cari hadis mutawatir. Juga di dalam agama Islam itu hadis mutawatir tidak banyak. Karena tadi sebabnya apa? Kenapa tidak ada hadis mutawatir banyak, Syekh? Karena hadis mutawatir harus 3 orang, 5 orang ke atas sampai 10 orang, 20 orang hadir dengar Rasulullah waktu ucapan atau ucapan hadis tersebut. Biasa sahabat enggak ada. Kadang-kadang ada fulan sama fulan di sini. Besok juga syarah ucapan hadis Rasulullah SAW bukan 1 kali. Kenapa kita mungkin Bu Eda masih ingat kemarin kita bilang wa fi riwayatin. Kita semua di sini yang hadir yang atau yang sudah belajar agama dengar wa fi riwayatin. Ya kenapa fi riwayatin? Berarti berubah-berubah. Ini Rasulullah tidak. Ya. Sebabnya Rasulullah SAW kadang-kadang di satu tempat bilang barang siapa melakukan ini dapat ini. Di tempat lain dia mengajarin orang lain. Ini Rasulullah bukan manusia biasa. Pergi ke tempat lain kasih hadis mirip tapi ada tambahan sedikit. Jadi yang di tempat 1 sama tempat 2 ada tambahan. Itu yang namanya wa fi riwayatin. Kadang-kadang itu sebabnya dari rawi Abu Hurairah. Seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas, sahabat yang dengar. Kadang-kadang dia ingat ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa gini-gini dapat pahala gini-gini. Besok atau setelah dia ulang hadis di tempat lain, ingat, wah Rasulullah juga kemarin ada tambahan. Juga kasih tambah yang kedua. Kenapa Syekh? Berarti ini mereka tidak ahli amanah, tidak ahli jujur. Enggak. Mereka sudah Allah Ta'ala di Al-Quran terima syahadahnya, siksanya, terima syahadahnya karena semuanya udul. Ahli agama Islam atau ulama dari zaman dari setelah wafat sahabat dan tabi'in, mereka itu namanya adlun. Adlun yang kita terima kabarnya tambah cari bukti. Ya kenapa? Karena Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, abadian paling mulia abadku.
Tsumma alladhi yalunahum, yang setelahnya. Tsumma alladhina yalunahum, 3 kali. Jadi abad Nabi yang maksudnya sahabat. Wa tsumma alladhina yalunahum tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum tabi'in. Itu 3 kelompok yang Rasulullah kasih seperti nican atau stambil, ini orang yang paling baik. Berapa orang itu? Berapa kelompok itu? Kelompok yang pertama itu yang sahabat Rasulullah, namanya sahabat. Siapa itu sahabi? Ayo, definisi sahabi itu siapa? Yang ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabi. Tabi'in siapa itu? Yang tidak ketemu Nabi Muhammad, ketemu sama sahabatnya aja. Berarti tabi'in itu yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, atau dia hadir tapi tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah, atau tidak ketemu sama Nabi Muhammad, itu namanya tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu yang ketemu orang tabi'i, namanya tabi'ut tabi'in. Berarti tidak ketemu sama sahabat, ketemu sama tabi'in. Atau hadir di masa sahabat tapi tidak ketemu sahabat. Dia hadir di zaman sahabat tapi belum pernah ketemu satu orang sahabat. Ini namanya tabi'ut tabi'in. Juga di dalam sahabat itu yang kita belajar ada yang paling mulia. Siapa itu? Coba, kita masih ingat ya, as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun yang masuk agama Islam pertama kali itu orang yang paling mulia. Terus al-ashar al-mubasysyarun bil jannah, itu yang paling mulia. Urutannya seperti khilafah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, ila akhir. Terus ahli bai'atul aqabah, itu yang mulia. Ahli bai'atul ridwan, ahli Badr, ahli Uhud, itu mereka juga masih derajat maqamat. Ini yang paling mulia siapa? Itu kita nanti belajar di buku Mustalah al-Hadis. Tapi kita harus paham di dalam kelompok sahabat masih ada tingkat juga yang paling mulia siapa, yang di bawahnya siapa. Tapi juga bukan maksud kita menghina yang lain. Enggak. Itu makamnya, derajatnya sesuai agama Islam. Rasulullah SAW kasih derajat mereka karena Islam, mereka juga karena imannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tabi'in juga ada orang tabi'i yang namanya tabaqal ula, tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, yang tiga. Tabi'in juga itu ada buku, mungkin yang sudah pernah belajar agama, belajar mustalah al-hadis, yang sudah pernah dengar buku Syair A'lam an-Nubala. Syair A'lam an-Nubala lil Imam Adz-Dzahabi, 25 jilid. 25 jilid itu kasih sejarah setiap orang. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kasih dia lahir kapan, namanya apa, dia lalu semuanya sejarahnya yang sudah sampai ke Imam Adz-Dzahabi. Habis itu Umar, habis itu Uthman, habis itu Ali. Ya, dia pilih, jadikan tingkat di bukunya, tingkat. Al-Ashar al-Mubasysyirin yang pertama. Dia mulai sama al-Ashar al-Mubasysyirin. Tulis at-tabaqal ula, tingkat yang pertama. Terus habis itu masuk lagi, turun lagi sampai zamannya. Itu buku berapa jilid? 25 jilid. Yang mau masuk laut tersebut ya silakan. Itu laut, tidak bisa tenggelam, tidak bisa berenang, ya kan? Tidak bisa berenang. Harus ada yang ngajarin kamu bagaimana. Karena kadang-kadang ada kata-kata, wah ini fulan kenapa melakukan seperti ini? Ya, harus paham ini jawab ulama apa. Ini mungkin kadang-kadang dari Syekh Al-Dhahabi itu keras. Ada di buku lain yang kasih jelasin masalah ini. Juga ada berapa buku? Ada buku Ibnul Athir, ada namanya Usudul Ghabah, ada buku Tarikh Al-Muntazam Ibn Al-Qayyim, ada buku itu banyak sekali, Majma' Al-Ahbab Ibn Abdul Bar, itu khusus terjemah atau khusus sejarah orang sahabat. Bisa tahu kalau mau, ya yang mau masuk di situ. Itu laut yang besar sekali juga
Di dalamnya seperti laut sekarang. Laut sekarang ada ikan yang mahal, ada ikan yang murah, ada ikan biasa, ada itu namanya apa? Yang keluar dari hewan itu yang mahal, Bu, yang seperti emas namanya apa? Lu'lu', lu'lu'. Mutiara. Mutiara, ada macamnya. Di buku-buku tersebut kadang-kadang kita masuk baca terjemah satu orang, tapi ya mau tambah lagi, mau tambah lagi. Karena sejarah mereka beda-beda. Afwan Syekh, saya ada kelas Syekh. Ya, silakan. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita masuk di sini? Biar kita faham riwayat hadis. Tapi hadis yang datang dari satu orang namanya apa itu? Namanya ahad. Ahad itu sahabat, kadang-kadang riwayat hadis namanya bil ma'na. Al-Quran kamu harus bawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bawa kata ini. Tidak boleh berubah. Tapi hadis kamu dengar Rasulullah bersabda barang siapa melakukan ini dapat pahala ini. Ya bilang sama fulan, ya saya sudah pernah dengar Rasulullah. Yang kamu faham. Itu bisa. Ya, sampai mereka di buku Mustalah Hadis jadikan ahli seperti kenapa Sahih Al-Bukhari yang paling mulia? Sahih Al-Bukhari. Kenapa Sahih Al-Bukhari? Ada buku hadis, ada At-Tirmizi, ada fulan, ada fulan, ada fulan. Ya, karena Al-Bukhari jujurnya itu yang paling yang mungkin bilang tidak ada salah sama sekali sama orang At-Tirmizi, Al-Bukhari. Kita sudah pernah dengar yang di sini banyak sudah pernah dengar Al-Imam Al-Bukhari pergi 3 hari, ada riwayat 2 hari. 3 hari. Lagi cari apa? Lagi cari hadis dari fulan. Mereka bilang ada hadis ini dari fulan yang dia langsung ambil dari sahabat atau tabi'in. Bilang oke, saya pergi ambil dari beliau langsung. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari ada beberapa syarat. Kalau dia mau ambil hadis dari fulan, harus syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Seperti kita zaman sekarang kita. Kalau kamu mau kerja di kantor, mereka kasih syarat ya kan. Harus punya sertifikat, harus kamu datang dari jam 8 sampai jam ini, harus kerjaan ini. Ada berapa? Al-Imam Al-Bukhari kasih syarat untuk dia sendiri. Saya tidak kasih berjanjian. Syarat yang paling mulia di antara tersebut dia bilang di setiap hadis saya taruh di Sahih Al-Bukhari saya salat 2 rakaat istikharah. Ini luar biasa. Salat 2 rakaat istikharah lillah azza wajalla. Kalau hati saya, kalau Allah Ta'ala buka hati saya, terima hadis tersebut, terima. Kalau Allah Ta'ala tutup hati saya tolak hadis, berarti saya tidak terima. Satu hari dia pergi, mereka bilang ada hadis ini dengan fulan, pergi ke tempatnya. Tempatnya di mana? Mereka bilang tempatnya ini. Ambil alamat, pergi ke sana 3 hari. Setelah dia sampai, ketemu orangnya lagi manggil sapi. Tapi kayak ambil sesuatu di tangannya, kita tahu hayawan kadang-kadang datang. Ini hayawan, bukan manusia. Kalau manusia bisa tahu, di tangan kamu nggak ada apa-apa, saya nggak mau datang. Tapi ini hayawan, dia manggil di cara seperti ini. Ini. Hayawan itu, sapi datang. Ini biasa, ini hayawan, bukan manusia. Tapi waktu datang tidak kasih apa-apa. Kosong, tangannya kosong. Al-Imam Al-Bukhari lagi lihat cara seperti ini. Dia bilang, saya tidak terima hadis dari orang ini. Ini orang dusta, ini orang bohong. Ya, mereka bilang Imam ini hayawan. Dia bilang yang bisa dusta atau bohong sama hayawan bisa bohong sama ulama atau sama dengan Allah Taala, sama Allah Taala atau Rasulnya. Syaratnya keras sekali. Jadi dia bilang saya ambil ini Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari dari berapa ratus ribu hadis? Dari 300.000. 300.000. Dia bilang saya keluarin Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berapa itu? 7.000 sekian, 7.000 sekian. Itu sama yang hadis kadang-kadang bacaannya atau ulangnya 3 kali, 4 kali di dalam buku tersebut. Yang bersih-bersih berapa? Itu 4.000. Hadis yang bersih itu 4.000 aja. Yang 7.000 yang tadi kita bilang mukarrar. Apa itu mukarrar, Bu Aida? Mukarrar. Dia di buku ini kasih Rasulullah SAW bersabda gini. Di tempat lain kasih hadis sama hadisnya sama. Itu namanya mukarrar, mengulang. Ya, mengulang itu 3.000. Yang bersih itu 4.000. Dari berapa tadi bilang? Dari
300.000. 300.000 keluarin 4.000 yang sahih. Yang lain berarti dia hafal 300.000 ya, hafal 300.000. Imam Bukhari, kenapa kamu tidak taruh 300.000? Dia bilang saya kasih syarat yang benar. Ini orang Imam Bukhari, dia bilang saya ahli hadis tapi alhamdulillah belum pernah saya gosip ghibah ya kan Bu? Ghibah, belum pernah gosip satu orang. Wah, bagaimana ahli hadis belum pernah? Ahli hadis biasa tulis ini fulanun kadzab, fulan orang berdusta, fulanun fasik, fulan ini tidak takut ada seperti ini. Bilang saya. Dari saya sendiri tidak. Saya bawah dari fulan Yahya bin Mu'in, dari fulan yang bilang fulan kadzab, sudah saya bilang fulan kadzab karena fulan ini. Berarti dari beliau sendiri enggak ada. Itu luar biasa orangnya. Jadi mereka lihat Sahih Al-Bukhari, juga habis itu Sahih Muslim. Ini buku yang paling mulia karena syaratnya keras sekali. Itu namanya Al-Ahad, hadis Al-Ahad. Al-Quran tidak butuh syarat-syarat karena seluruh orang Islam ada. Juga mereka tulis tidak bisa berubah, tidak bisa bawa dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan. Tidak bisa. Ya, tidak butuh. Ini Al-Quran. Walau tidak ada sanad sama orangnya, ini lihat banyak yang kita kenal di sini dari ulama, berapa yang punya sanad qiraat? Sedikit yang punya sanad sedikit. Oh berarti agamanya kurang? Enggak. Ya bisa baca Al-Quran dari awal, jadi ibadah silakan. Sanad itu untuk orang yang mau ngajar belajar biar dapat berkah sanad aja. Jadi jangan kita malas kalau tidak punya sanad, bilang oh belum punya sanad saya enggak mau ngajar. Mulai kita kemarin jelasin Sayyidina Amr Mus'ab bin Umair pergi ke Al-Madinah ngajar Al-Quran walau belum selesai hafal atau baca Al-Quran. Orang yang bacaannya masih belum lancar, ngajarin yang di bawah kamu juga sambil belajar. Ini yang tadi kita masuk ke namanya Al-Khabar, Al-Mutawatir wa Al-Ahad. Oke. Ada kama la yajuz takfir bertikab al-ma'asi. Kalau yang melakukan dosa, itu tidak masuk kafir. Kecuali yang al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah lihat orang yang melakukan hal maksiat seperti zina, mereka Al-Khawarij, maaf Al-Khawarij. Al-Khawarij itu lihat orang yang melakukan dosa besar seperti tinggal salat, mereka seperti melakukan zina, mereka bilang kafir. Sudah langsung kafir. Tadi kita kasih beda sama mereka. Apa beda? Kalau dia malas itu bukan kafir. Kalau dia ingkari ini kafir. Tapi mereka enggak. Lihat fulan melakukan hal ini sudah kafir. Darahnya halal. Bisa membunuh orang tersebut. Bahaya. Jadi banyak mereka waktu muncul di zaman sahabat tabi'in, di zaman Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali perang sama mereka. Karena mereka lihat orang yang berdosa atau yang melakukan dosa atau maksiat, orang kafir. Ma'al iman, kama la yajuz takfir. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang sedangkan dia ahli Islam atau iman. Wal iqrar bi syahadatain, dia masih siksa syahadat Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Taala, anna Muhammad Rasulullah, ini nabi kita Muhammad, itu tidak boleh mengkafirkan orang muslim. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال 3 من أصل الإيمان. Ada di riwayat siapa itu? Abu Dawud juga. 3 min aslul iman. Ada 3 dari asal iman. Apa itu? Man qala al-kaf amman qala la ilaha illallah. Kalau ada yang bilang la ilaha illallah, kita harus jaga lidah. Jangan mencaci maki, jangan mengkafirkan, jangan memfasikkan. Ya, kita stop, diam. Jangan lidah kamu mencaci maki orang tersebut. Karena dia masih la ilaha illallah, masih muslim. La nukaffiruhu bidhanb wa la nukhrijuhu 'anil Islam bil 'amal. Itu hadis rawahu Abu Dawud. Riwayat siapa itu? Anas. Al-kaf amman la ilaha illallah, la nukaffiruhu bidhanb, tidak mengkafirkan orang karena dia melakukan dosa. Wa la nukhrijuhu 'anil Islam bil 'amal, tidak bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam karena dia melakukan hal atau
perbuatan yang buruk. Wal jihadu madin mundu ba'athanillah ila an yuqatil akhir ummati dajjal. Jihad fi sabilillah itu tetap ada dari hari ini atau dari waktu Allah Ta'ala kirim atau menutus Rasulullah sampai Dajjal. Masih ada. Kita sekarang lihat orang saudara kita yang di Palestina masih jihad fi sabilillah. Itu yang jihad benar-benar. Orang yang berentam di dalam negara Muslim itu bukan jihad. Itu mereka mau cari kursi, mau cari presiden atau kerajaan aja. Ini jihad fi sabilillah masih ada. Mereka walau mereka tidak punya senjata seperti Israel, tapi itu mereka masuk di jihad fi sabilillah. La yaqtuluhu jawr itu jihad itu tidak mungkin ada raja jahat atau ini bisa apa itu? Bilang apa? La yaqtuluhu. Berhenti jihad, tidak ada yang bisa apa bilang la yaqtuluhu bu? Enggak tahu. La ilaha illallah jair wala adl wal imanu bil aqdar, al iman bil qadar. Yang ketiga itu al iman bil qadar, qada'un wa qadar, qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Itu dari asal iman. Berarti kalau yang lihat ini namanya apa itu sudfah, tiba-tiba jadi seperti ini yang mereka bilang enggak ada Tuhan, itu sendiri dia muncul sendiri. Namanya apa itu? Tabi'iyun ahli tabiat, mereka bilang ini tabiat. Hujan turun dari mana? Dari tabiat. Tidak percaya ada Tuhan. Masuk termasuk orang mulhid ya. Ateis ya. Ateis. Ateis. Ya, ateis. Juga bisa masuk orang yang mulhid juga yang bilang tidak ada Tuhan. Wallahu a'lam. Kayak hari ini sudah cukup sampai sini. Termasuk di situ hadis Rasulullah SAW bersabda, sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufr. Kalau kamu mencaci, maki sama orang muslim ini masuk fasik. Tapi kalau kamu sampai mau membunuh orang tersebut itu jadi kufur. Kenapa kufur? Karena Allah Ta'ala bilang tidak boleh membunuh orang muslim atau saudaramu. Kamu ini berarti masuk kufur. Tapi kufrun duna kufr. Kufrun duna. Waktu mereka berentam ya dia pukul sampai mati. Ini artinya apa? Kafir sudah tidak iman billah azza wajalla, enggak, masih mukmin tapi kufur di bawah. Jadi ini masalahnya besar sekali. Kita hati-hati dari ucapan kata kafir. Ringkas pelajaran hari ini, mau bilang sama orang kafir, punya bukti yang jelas, ya boleh. Dengar beliau bilang saya bukan muslim, ya bilang fulan kafir karena dia saya dengar. Tapi seperti sekarang sosial media mereka potong satu kata yang artinya kadang-kadang aneh, ya ini hati-hati. Apalagi sekarang namanya apa itu GBT ya kan, yang bisa ambil pakai suara kamu, bisa pakai wajahmu, lagi ceramah panjang sekali tulis, kamu bicara yang mereka tulis, itu bahaya sekali. Jadi harus berhati-hati. Nas'alullah an yahfazana wa iyyakum min at-takfir wa an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-iman wal haqiqah wat tahqiq innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.